kita bisa membangun atau membuat formula kaitan dengan pesawat tempur seseorang. Maaf, di situ jiwanya yang ada untuk apa? Pertahanan bangsa dan negara. Itu akhirnya. Jadi jiwa semangat itu membangun, persatuan yang dibangun. Saya punya rekan-rekan yang sama dengan saya, alumni dengan saya, dia punya cita-cita itu, dia kumpulkan mereka semua menjadi sebuah kekuatan persatuan mereka membangun teknologi ini. Akhirnya apa? Indonesia sudah bisa membuat alutsista sendiri. Itu akhirnya. Jadi sekali lagi terkait dengan bagaimana penerapan ya ini serta bagaimana Pancasila untuk menepiskan melawan hal-hal yang tidak baik, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia itu mengamalkan sila-sila dari Pancasila yang begitu mulia ya. Sebetulnya Pancasila sudah tidak ada tawar-tawaran lagi, itu bahasanya ya, kalau kita bahasakan tidak ada tawar-tawaran lagi. Coba silakan kita gali dari berbagai agama yang ada, termasuk bicara tentang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan. Pancasila semua pas, memberikan warna, memberi ruh, jadi ruh kekuatan itu semua. Terakhir tadi sempat ditanyakan tentang yang terakhir ini kaitan dengan bagaimana tadi dari kalangan gereja mengadakan pertemuan di asrama haji, ya di asrama haji, betul ya, betul. Aman berjalan tidak? Aman. Sudah tidak ada kata-kata lain, sudah aman kok. Jadi sudah aman, sudah tidak ada kata-kata lain, tidak ada hal-hal yang harus dibahas lagi, aman. Itu di Bodeng ya, dilaksanakan di Bodeng atau di Makassar? Ya, asrama sudah aman kan? Sudah aman. Gitu. Ya bahasa sudah selesai saya pikir itu ya, ya aman. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kebal. Saya kira Pak Ustaz, apa yang terjadi selama ini di Kabupaten Burisnya, mari kita merawat kerukunan itu, mari kita merawat, mari kita saling mencintai. Terakhir sedikit saya tambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dikonkretisasikan dalam kenyataan faktual. Tersenyum sama teman-teman di pagi hari itu sudah nilai pahala. Ketika dapat nilai pahala, maka itu juga adalah nilai Pancasila. Sila tentunya masa yang menyinari Prof, yang tadi Bapak Prof sampaikan, menyinari keempat sila. Jadi kemanusiaan yang bernilai ketuhanan, persatuan dengan nilai ketuhanan, keadilan dengan nilai-nilai ketuhanan. Hebat Indonesia. Selanjutnya Mbak Inaya, cerita tentang Gus Dur. Bagaimana Gus Dur ceritanya? Tadi teman dari gereja ya minta untuk agak cerita sedikit lebih banyak dengan Gus Dur. Silakan. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Meskipun saya sebenarnya agak gemes gitu ya, karena kita kan ngomongin keragaman nih, ceritanya kita ngomongin pluralisme, tapi dari tadi yang nanya bapak-bapak semua, laki-laki semua, pembicaranya juga. Saya cuma kalau biasanya teman-teman saya di Jakarta ngelihat saya kayak gini, saya dimarahin karena saya dianggap token sebutannya. Ada hanya dimunculkan supaya memenuhi kuota bahwa ini dianggap beragam. Ada perempuannya meskipun cuma satu gitu. Nah itu sebutannya token. Tapi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan jawab sebelum saya menutup dengan cerita tadi, karena diminta untuk cerita yang inspiratif ya, yang berkenaan dengan toleransi dan kerukunan. Saya mau menanggapi secara ini aja ya, secara cepat gitu. Ada beberapa pertanyaan, termasuk yang pertanyaannya Kak Rahmat Hidayat. Kak tolong nanti itu pertanyaannya di save untuk terutama bagian dari, jadi ini solusinya untuk permasalahan bangsa apa gitu kan tadi ya, sempat nanya itu. Tolong di save nanti untuk 2023 di mana akan ada banyak capres, dan calon-calon yang lain, calon-calon pemimpin, karena itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh mereka. Saya rasa itu penting. Nah, saya mau mulai dari sini dulu, tapi nanti saya akan ke menanggapi yang lain gitu. Tadi pertanyaannya adalah
ini problemnya gimana sih sebenarnya, kenapa kemudian Pancasila jadi begitu sulit, ideologi Pancasila jadi sulit untuk ada di masyarakat gitu ya. Saya rasa karena gapnya antara apa yang diajarkan secara teori tentang Pancasila dengan apa yang ada di masyarakat gitu, paling tidak apa yang kemudian dimunculkan oleh para pemimpin yang begitu banal melakukan politik identitas misalnya, mengambil keuntungan pribadi dan kemudian lebih mengagungkan politik kekuasaan, itu tentunya jadi gap yang sangat besar. Orang bicara tentang Pancasila setiap hari tapi nggak pernah lihat bentuknya kayak apa. Di hari-hari saat ini di mana pemimpin-pemimpin kita lebih suka membicarakan kekuasaan dan memikirkan saya bisa dapat jabatan apa, minimal kalau nggak bisa dapat jabatan menteri ya mentok-mentok BUMN deh, komisaris deh gitu. Atau apapun deh gitu. Saya nggak bilang ada yang salah dengan itu, dan saya nggak bilang semuanya berarti salah gitu orang-orang yang ada di posisi itu, enggak. Tapi bagaimana itu kemudian akhirnya menjadi tujuan, dan kemudian akhirnya mereka melakukan begitu banyak cara, termasuk kemudian apa yang tadi dibilang gitu, melakukan politik identitas, menggunakan identitas sebagai keuntungan politik. Nah ini yang kemudian jadi gap yang besar banget gitu. Banyak, saya sering banget diminta untuk memberikan jadi narasumber kayak gini untuk membicarakan soal pendekatan kepada teman-teman muda gitu ya. Dan saya sering banget menemui pertanyaan, mohon maaf saya jadi agak sedikit ini ya, nggak menghormati, tapi gini, banyak banget bapak ibu yang kemudian bertanya, gimana sih caranya supaya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih kelakuannya dia karena dianggap lebih nggak bermoral dan segala macam. Saya tuh suka bingung dengan pertanyaan itu. Lawang yang menunjukkan contohnya itu kan generasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngomong kayak gitu. Terus kalau kemudian tiba-tiba generasi di bawahnya nggak tahu cara bersikap, kenapa jadi yang salah jadi mereka gitu. Nah seringkali ini loh, gap contoh itu nggak ada gitu. Mereka nggak tahu bentuknya yang asli itu kayak apa Pancasila. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan. Betul bahwa itu adalah kemudian efek gitu. Bagaimana kemudian identitas dimanfaatkan secara politis untuk kekuasaan dan segala macam. Kita lihatlah bentukannya seperti apa. Banyak penelitian, kakak saya kebetulan dia mempelajari soal hoax dan segala macam itu ya Pak ya, berita ujaran-ujaran kebencian yang memang diproduksi secara sengaja gitu ya. Kita bisa lihatlah pasca pemilu kada DKI aja, bagaimana kemudian ada begitu banyak perpecahan di Indonesia yang bahkan di daerah yang nggak ikut pemilu kadanya, gitu, ikut kepecah. Gitu. Itu hasil penelitiannya banyak. Gitu. Nah, bagaimana mereka manfaatkan itu saya sepakat Pak. Tapi kita juga jangan lupa Pak, ini jadi kayak ayam sama telur duluan mana? Karena kemudian orang-orang itu menggunakan politik identitas untuk itu karena melihat tren di masyarakat juga gitu. Jadi ini kayak lingkaran aja gitu. Ini lahir dari masyarakat yang juga kemudian menormalisasi hal tersebut, tapi juga kemudian diamplifikasi oleh orang-orang yang mencari kekuasaan. Dan ini sebenarnya harus diputus. Upaya-upaya ini yang penting kemudian memutus itu. Nah, ini agama atau Pancasila, ini menarik banget kalau buat saya. Kenapa ini jadi penting buat saya? Karena saya orang NU. Terlebih lagi karena saya cicitnya Mbah Wahid Hasyim. Maksud saya Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Beliau selalu mengatakan
ketika kita bicara soal Pancasila ya, apa sih sebenarnya ejawantah Pancasila paling jelas? Kan demokrasi. Dasar negara ini kan demokrasi. Itu yang paling jelas tuh bentuknya tuh Pancasila itu. Kita nggak pakai dasar yang lain tuh, kita nggak pakai kapitalisme, kita nggak pakai tadi liberalisme dan segala macam, kita pakainya demokrasi. Karena itu yang paling mengadvokasi gitu ya. Dan menariknya adalah bahasa yang selalu bilang Islam dan saya nggak tahu kalau agama lain, saya bicara Islam ini. Islam dan demokrasi itu nggak pernah berlawanan. Dia berjalan beriringan. Dan jangan lupa ketika kita bicara agama, ketika kita bicara soal Pancasila, apa sih yang sebenarnya yang sebenarnya sedang kita bicarakan? Yang sedang kita bicarakan kan value, nilai. Nilai itu nggak pernah bertentangan. Nilai-nilai yang ada di Pancasila, coba nilai apa yang ada di Pancasila yang nggak sesuai dengan agama, yang nggak sama dengan nilai agama? Nggak ada. Jadi kenapa dipertentangkan? Pancasila itu pada saat dibangun itu banyak pemuka agama ikut membangun. Mbah Hashim atau kakek saya Mbah Wahid itu ada di situ. Kalau itu bertentangan dengan agama, sudah dari awal itu pasti ditolak. Tapi kan nggak pernah ditolak, ya karena memang nggak bertentangan. Jadi pertanyaan antara mau milih mana, agama Pancasila, itu pertanyaan yang sebenarnya aneh, nggak ada gunanya. Itu pertanyaan yang diajukan, itu narasi-narasi yang diajukan oleh kelompok-kelompok yang berusaha mengambil keuntungan dengan nggak adanya Pancasila, karena mereka mau dagang yang lain aja. Nah, yang paling penting adalah menunjukkan ke masyarakat. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kemudian menggunakan value-nya itu loh. Jadi gimana caranya supaya masyarakat tuh bisa tahu, bisa nerima Pancasila? Dipakai lah. Dan benar jadi contoh, terutama yang ada yang kelihatan oleh publik, yang jadi tolok ukur, jadi pemimpin, ya harus pakai. Kalau nggak pakai ya jangan harap publik akan paham, itu aja. Untuk Bapak Pendeta yang tadi cerita soal bagaimana kemudian memilih kongres gereja di asrama haji gitu ya. Semoga hasil ininya kongresnya mabrur ya Pak. Tapi yang pasti ini, itu cerita yang menarik. Tapi sebenarnya kalau buat saya, ketika ada cerita kayak gitu dan itu dimunculkan dan kita glorifikasi kayak saya ini loh di asrama haji loh, kami teman-teman gereja di asrama haji loh, ini sebenarnya sebenarnya ada persoalan. Itu nggak akan ada persoalan kalau kita nanggepinnya biasa aja. Kayak biasa aja kok, teman-teman Hindu mau kemudian bikin acara di situ juga nggak apa-apa. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang normal. Itu adalah hari di mana kita bisa bilang, berarti toleransi yang berjalan dengan baik. Tapi kalau kita masih merasa perlu menceritakan itu, glorifikasi, berarti masih ada masalah nih. Tapi saya senang, karena itu artinya kita udah mulai menormalisasi itu. Semakin sering itu menjadi arus utama, perbedaan menjadi arus utama, itu berarti akan semakin jelas toleransi itu berjalan. Nah, saya mau menutup dengan cerita yang inspiratif yang berkenaan dengan toleransi dan kerukunan tadi diminta ya. Saya nggak bercerita tentang Gus Dur, saya akan bercerita sebuah cerita yang sering diceritakan oleh Gus Dur. Kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan semuanya, bercanda itu jadi menyenangkan. Kita bisa ketawa bareng, karena saya sama Pak Hadi, sama Prof. Agus sudah oke, sama Mas Sugi, saya mau bercanda apa aja bisa sama mereka. Semalam saya diledekin terus sama
Pak Hadi, santai aja. Biasanya kita juga gitu, kalau sama temen kita suka ledek-ledekan. Nah itu yang paling penting. Suatu hari Gus Dur cerita, Gus Dur kalau mau mangun ya, dan Ibu Gedong Bagus Oke, ini adalah 3 pendekar kerukunan beragama ya, di Indonesia. 3 orang ini, Gus Dur, Romo Mangun, dan Bu Gedong Bagus Oke. 3-tiganya sekarang lagi bangun FKUB di surga. Udah nggak bangun di sini sebenarnya. Nah, suatu hari nih mereka berdebat sebenarnya karena kalau Gus Dur kan dari Islam, Romo Mangun itu kan jelas Katolik ya. Sementara kalau Bu Gedong Bagus Oke jelas dari Hindu. Mereka bertiga berdebat. Nah enaknya kalau udah temenan berdebat juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu ada perpecahan. Jadi mereka berdebat tentang siapa dari mereka yang agamanya paling dekat sama Tuhan. Kata Bu Gedong gini, jelas saya dong. Oh saya kalau berdoa selalu bilang Om Santi Om. Apa yang paling dekat dari hubungan antara Om dan ponakan coba? Jelas kami apa yang dekat pada Tuhan. Kata Romo Mangun gini, enak aja. Ada yang lebih dekat lagi. Ya kami lah orang Katolik, orang kami selalu bilang Bapak kami di surga. Yang lebih dekat dari hubungan ponakan dan Om, ya jelas lah hubungan anak dan bapak. Loh kan mereka berdebat terus. Gus Dur diam aja. Soalnya mereka berdua nanya, kok Gus Dur diam aja? Kamu merasa paling dekat ya sama Tuhan? Terus kata Gus Dur, gimana mau deket, manggil Tuhan aja pakai toa. Saya bisa ngomong itu karena saya orang Islam. Kalau Bapak pendeta yang cerita itu mungkin ceritanya bisa beda. Oke, itu aja dari saya. Semoga menginspirasi bahwa apapun kalau kita udah enak, kalau kita udah rukun kayak katanya Pak Hadi, bercanda kayak gitu juga kita ketawa-ketawa aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina ya, saya tidak bisa simpulkan. Asik sekali ceritanya. Malah masih mau nambah tapi orang mau salah. 3-4 lagi. Terus Pak Kemal masih ada mungkin tambahnya sedikit dari Pak Kemal. Ketika seorang anak bertengkar dengan temannya, maka datanglah ibunya. Ibunya menyatakan, kenapa kamu bertengkar? Habis barang saya diambil sama teman. Si ibunya bilang, itu tidak baik. Ya, dosa. Sudah berbicara tentang agama. Kamu kan berteman dekat, dia kan sahabat kamu. Harusnya ya kamu santun, baik, pinjemilah. Itu sudah kemanusiaan yang dan berat. Kalau kamu sekarang bertengkar, bermusuhan, nggak jadi temenan, pecah persatuan. Sudah mengajarkan engkau bersatu, persatuan Indonesia. Selanjutnya, apa sih masalahnya? Bilang, omongin, berdualah diskusi. Orang tua sudah mengajarkan kaitan dengan sila keempat. Yang terakhir, coba main bersama. Itu sudah berbicara tentang keadilan. Sesungguhnya orang tua kita, masyarakat kita dari dulu pasti tidak akan lepas kalau berbicara dari 5 hal ini. Kita sudah Pancasila dari dulu, cuman kita lupakan itu. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan tadi sudah disampaikan, agama Pancasila, kalau bicara Pancasila, dasar negara karena kita adalah orang Indonesia. Kalau bicara agama, sifatnya universal, itu adalah keimanan di dunia wal akhirah, untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu sesungguhnya. Lebihnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Inayah. Saya pikir itu saja tambahan sedikitnya ya, untuk memberikan tambahan keyakinan buat kita. Sesungguhnya kita ini sudah Pancasila. Pancasila ini semua ya. Baik, duduk Bapak Ibu seperti ini, kami hadir di tempat ini sudah Pancasila ini ya. Hanya kadang-kadang mengorek sesuatu, ingin sesuatu yang bagaimana wah ya, yang wah sekali. Sesungguhnya dari hal yang kecil sepele sampai dengan hal yang besar, itu kita di Indonesia sepanjang itu kebaikan, kebenaran sesuai dengan aturan, insya Allah itu sudah Pancasila. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah ini ada guna dan manfaat. Tidak bisa kami tentunya berkata panjang, artinya menyusun kata seindah mungkin, terbatas pula dengan waktu dan terbatas juga dengan kemampuan tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi memberikan tambahan inspirasi
tambahan pengalaman buat Bapak Ibu sekalian dari pengalaman-pengalaman kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan tentunya. Kami juga mohon pamit selesai ini. Kami juga akan langsung menuju Makassar kembali dan kembali tentunya ke Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang sudah menjadikan kewajiban kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu ketiga pemateri kita. Iya. Saya secara pribadi Pak maupun dari FKUD ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mbak Inaya, Bapak Kolonel Dr. Kemal dan Bapak Prof Agus. Saya terima kasih sekali Pak. Dan terakhir kami tidak bisa berkesimpulan karena begitu bagus narasinya, jadi tiada kesimpulannya dan bisa kita simpulkan masing-masing. Saya selaku moderator juga memohon maaf kepada para peserta atas berbagai kekurangan yang saya miliki. Dan kita akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak MC yang memberikan kesempatan untuk kita lanjut. Kita akui bahwa sekarang ini memang suasana kritis, tetapi saya dibawa semangat dengan melihat kehadiran dua narasumber, yaitu narasumber pertama Bapak Profesor Dr. Haji Sabudin, MAG, Rektor IAIN Kabupaten Bone, yang memang nampak kelihatan memberikan aura yang bersemangat, yang insya Allah acara kita ini bisa berlangsung sampai dengan 2 jam, mungkinnya 2 jam sampai malam-malam. Ya. Kemudian juga sudah hadir di samping kanan saya moderator kedua, yaitu Bapak Dr. Paulus Tasik Gede SS Elis, anggota Komisi Hubungan Antar Agama Kepercayaan Wali Agama Kristen. Selamat sore Pak dan lainnya. Mungkin pada hari ini saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan terkait dengan seminar ini. Hanya kami memberi kesempatan hanya 20 menit, mungkin kalau setuju audiens. Setelah itu kita perbanyak kalau ada tanya jawab atau diskusi dengan para narasumber dan peserta seminar. Untuk mempersingkat waktu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Sabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada panitia seminar diberikan umur untuk bicara, sharing, bukan bicara, sekali lagi sharing untuk saudara-saudaraku yang ada dalam forum ini. Saya tidak panjang Pak, lebih bagus kita panjang cerita dan panjang diskusi. Ya, saya hanya moderator kedua. Setelah Pak Andi Sumardi moderator yang pertama, saya moderator kedua. Moderatornya memanas-manasi audiens supaya ide-idenya, potensi ide-idenya itu keluar. Saya tidak bisa duduk ya Pak, saya mau silaturahmi saya dengan teman-teman. Atau bencana sosial. Kuncinya sebenarnya sederhana saja. Kalau kerukunan itu bagus, hilangkan ekstremitas, hilangkan fundamental, hilangkan eksklusif. Kalau menang sendiri itu pasti tidak bisa rukun Pak. Ada istilah bahasa saya itu, mari kita berkeserasian sosial. Serasi sosial itu adalah terwujudnya kohesivitas masyarakat dimanapun hidup bersama. Di mana bumi jinjak, di situ langit dijunjung. Kalau kearifan lokal ini
dijunjung, pasti rukun kita itu hidup. Ada lahirlah hubbu lawataniyah, hubbul ahliyah, hubbu nasiyah, dan hubbullah. Dia lahir kecintaan. Kalau sudah lahir kecintaan, tentu tidak ada lagi namanya memenang sendiri. Kalau istilah saya itu jangan melahirkan, jangan menuhankan identitas. Sekali lagi, jangan menuhankan identitas. Artinya kemudian menuhankan identitas itu jangan ego bahwa Islam yang benar, Kristiani yang benar, Buddha yang benar. Tidak. Di hadapan Tuhan kita itu ada benar, seperti ada orang melakukan suatu kerukunan, dia menyatakan dirinya salah. Semua dalam posisi benar. Nah, kalau lihat kita sudah benar, kita bungkus dalam satu keputusan, itu yang disebut dengan kearifan lokal dan keserasian sosial. Saya bicara saya, Pak, saudara saya. Saya pernah memberikan bantuan ke satu masjid, namanya bantuan keserasian sosial. Tapi bukan bantuan masjid, bantuan sarana ibadah. Saya bantu gereja, jadi satu masjid, satu gereja. Yang mengerjakan gereja itu umat Islam, justru setengah banyak. Yang mengerjakan masjid itu umat Kristiani. Apa yang tidak terjadi, Pak? Lahir kerukunan sosial atau keserasian sosial, terwujudnya kohesivitas masyarakat di dua desa itu. Nah, ini yang disebut dengan prevention di dalam konflik sosial atau bencana sosial. Kalau tidak terjadi bencana sosial atau konflik sosial, bentuklah keserasian sosial seperti itu tadi. Jadi kita di dalam ruangan ini sebenarnya gampang sekali menangani atau menjadikan masyarakat Indonesia itu rukun sosial, perkuat wawasan kebangsaan, perkuat nasionalisme. Tidak usah kita mau seperti umat Islam menjadi negara Islam, jangan Pak. Walaupun di Indonesia mayoritas umat Islam, tetapi bukan negara Muslim. Mohon maaf sekali lagi. Kalau pemikiran kita, mindset kita sudah berubah seperti itu, pasti rukun Pak. Tidak usah banyak-banyak Syahbudin seperti Sablah Syahbudin seperti ini. Merubah mindset itu Pak. Nah, seperti terjadi itu tadi di Sulawesi Tengah, bangun masjid, tapi bukan tujuan substantifnya itu membangun masjid dan gereja, bukan. Ada terwujudnya kegotong royongan, terwujudnya kohesivitas masyarakat antara umat Islam dan umat Kristiani. Kalau bisa Buddha, Hindu, Konghucu sekalipun, tidak apa-apa. Ya sekali lagi, gampang sekali kalau mau bentuk suatu. Apa yang dituntut di Indonesia sebenarnya adalah penguatan moderasi beragama, Pak. Kalau visi-misinya beragama, di sini saya. Penguatan moderasi beragama. Nah, Kementerian Agama itu jangan salah paham, bukan Kementerian Agama Islam, tetapi Kementerian Agama seluruh agama yang ada di sana. Wadahnya miniaturnya di mana-mana terjadi. Olehnya itu saya apresiasi sekali kepada panitia yang melahirkan seminar ya nasional kebangsaan kerukunan. Tepuk tangan dulu untuk panitia saya. Saya tahu banyak-banyak kita cerita saya yang realitas saja. Kita tahu sebanyak konsep dan tidak sebanyak teori. Apa yang pernah dikerjakan dalam hal kerukunan umat beragama? Seperti contohnya saat tadi itu Pak, ketika saya direktur konflik sosial, saya bentuk 150 juta untuk gereja, 150 juta untuk masjid. Di Silang Cross, umat Islam bekerja di gereja untuk bikin gerejanya, umat Kristiani untuk bikin di masjid. Apa tidak enak? Kalau sudah begitu berkebangsaan kita, pasti enak hidup kita Pak. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Tidak usah banyak-banyak ya Pak. Dan menangani masalah konflik sosial sebenarnya, kerukunan itu sebenarnya ada kearifan lokal yang hilang. Terjadi konflik sosial di mana-mana itu disebabkan karena kearifan lokal itu loss. Apa kearifan lokalnya boleh? Pada Elomani, si Perapun, si Kotos, hilang. Tidak diberdayakan dan tidak empowerment, tidak diberdayakan. Ada yang hafal sini ya Gerale sampai akhir hilang. Yang dihafal apa? Omegan, itu lagu Negro itu dihafal semua. Lagu dangdut, iya belale, ati bronola baco, dan yang hafal. Ada orang dari Sulawesi Tengah nggak sih? Dari Sulawesi Tengah. Nosarara, Nosabatutu,
yang baik dilakukan, baik dikerjakan. Baik dikerjakan, baik hasilnya. Mau sarana, mau sahabat. Itu hilang. Terjadi konflik di Sulawesi Tengah beberapa dekade yang terakhir ini. Bela orang kopiah, bela orang apa? Kopi yang penting di Indonesia ada di sini, salah satu kabupaten Sulawesi Tengah. Kenapa kerukunannya hilang? Kearifan lokalnya hilang. Pak, nggak usah nanti salah paham nanti, nggak usah dipajang itu. Lebih baik kita ngobrol-ngobrol saja, itu pertanggung jawab saja. Saya mohon maaf, di setiap waktu kalau saya mau persentase, lain saya bikin bahannya, lain saya ngomongkan. Supaya saat itu semua audiensi saya juga suka begitu ini. Ya, begitu juga kalau saya khutbah di masjid Idul Adha Idul Fitri, lain konsepnya lain saya ucapkan. Supaya tidak konsen di sana, tidak ada yang perhatikan saya. Ya, kenapa saya dalam memberikan materi seperti ini dekat begini, saya ada ini kerukunan, lahir kerukunan, Pak. Lahir kearifan lokal, lahir benteng sosial, lahir sosial modal sosial atau sosial kapital. Ya sekali-kali saudara-saudaraku, hilangnya kearifan lokal itu menyebabkan konflik sosial. Kalau lahir konflik sosial kerukunan, pasti lahirnya ke agama. Sekali lagi Pak, konflik kosong yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dibunyikan lahirnya ke agama. Padahal menurut penelitian saya, itu disebabkan adanya kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dengan penduduk urban. Itu sebenarnya terjadikan ke masalah sara dan agama. Inilah yang menyebabkan kita sebenarnya mindset kita berubah, Pak. Mindset pribadi dan mindset pemimpin. Kalau ada pemimpin kita mindsetnya bagus, pasti juga masyarakat. Yang dan selalu yang saya tekankan, kalau terjadi konflik sosial atau hubungan tidak bagus, apa yang terjadi, Pak? Kalau elek-elek kita orang Jawa, pahit-pahit terjadi konflik sosial. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial di pasal 31 dikatakan, kalau terjadi konflik sosial, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengadakan upaya-upaya penyelesaian konflik dengan prevention dengan mengadakan pendekatan kepada penata adat dan penata sosial. Sekali lagi, penata adat dan penata sosial. Siapa itu tokoh sosial, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda? Kalau itu yang mencegah konflik sosial atau hubungan pasti terjadi, Pak. Tidak usah bupati, tidak usah wali kota, tidak usah gubernur, tidak ada gunanya. Pernah terjadi, Pak, suku Hindu dengan suku Bugis konflik di Kalimantan. Yang selesai kan tokoh adatnya Bugis dan tokoh adatnya Hindu. Selesai, Pak, bisa empat kata. Jadi sebenarnya mencegah kerukunan dan konflik sosial itu pasti sekali. Saya juga tahu menjadi direktur konflik sosial, menteri tidak mengganti lagi saya. Apa metode saya, Pak? Pendekatan visi dan visi sendiri. Saya punya metode pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Kalau terjadi konflik sosial tidak rukun, pendekatan keamanan dulu saya pahami tentara dan politik. Kalau sudah aman, baru visi sendiri, pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan. Kasih bantuan. Oleh itu, Bapak-bapak Ibu, saya sharing saja semangat di siang bolong ini. Saya tahu siang bolong ini kepala kita akan menghadap ke bawah. Dalam satu teori, kepala kita menghadap ke bawah. Karena bumi berputar sehingga manusia di Indonesia, di bumi terutama itu kan semua mau tidur. Ya kan, Pak? Kan ini mau tidur semua ini. Dalam satu teori, apapun namanya kepalanya ke bawah, itu mudah tidur. Termasuk alatnya laki-laki itu mudah tidur kalau selalu menghadap ke bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, kata dalam agamaku, ahsanul wahidah al-ahsanul kalam wahidah. Sebaiknya ungkapan itu pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Panitia, mana panitianya? LKMD saya, LKM yang diundang, dan Bapak ini itu LKM yang diundang. Terima kasih Pak Prof. Ternyata Pak Prof bisa membaca audiens yang ada di bawah bahwa lebih cepat, lebih bagus. Dan beliau banyak membicarakan terkait sikap rukun tadi tentang dengan peradaban sebagai wujud forum untuk kehangatan bangsa kita di Indonesia ini. Kemudian kedua, dengan selesainya Bapak Prof yang memberikan dengan semangat dia punya materi, kita lanjut kepada Bapak
Dr. Paulus Tasigole, SS LC. Dengan ini kesempatan kami persilahkan. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Boleh sekali lagi? Salam kerukunan. Lebih semangat lagi. Salam kerukunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, salam sehat dan salam kerukunan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Rektor, Bapak Moderator, terima kasih waktunya. Dan para tokoh agama, para peserta, tokoh masyarakat, kawan-kawan dari berbagai lembaga organisasi keagamaan, dan juga dari pemerintah dan provinsi ini, dan teristimewa dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bone. Saya berdiri di sini, ibu bapak sekalian, sebetulnya terbagi dua pikiran saya. Saya hadir di sini mewakili kardinal. Ya, surat yang disampaikan oleh kawan-kawan panitia waktu itu mau menghadirkan beliau ini, Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suharyo. Beliau bertempat tinggal di Gereja Katedral Jakarta, seberangan dengan Masjid Istiqlal. Beliau juga adalah Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu adalah ketua untuk seluruh umat Katolik yang ada di Indonesia. Dan undangan yang disampaikan lewat saya pertama dikirim ke Makassar, Makassar dikirim ke saya, dan saya sampaikan ke Bapak Kardinal. Beliau senang sekali menerima undangan dari FKUB Kabupaten Bone, tapi dengan permohonan maaf yang sangat dalam bahwa beliau pada saat hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kita karena ada jadwal beliau. Lalu terjadi diskusi waktu itu saya dengan Pak Alamsyah, panitia di sini, tapi tetap masih menghendaki kalau ada berkenan ada narasumber dari Jakarta. Akhirnya Bapak Kardinal mengirim SMS WA kepada saya dan menyatakan, Paulus, wakili saya hadir di Bone. Karena memang selama ini saya juga menjadi anggota satu komisi hubungan antar agama dan kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Cuma pada saat yang sama saya ini aparatur resmi negara dan saya ASN di Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. PKUB ini, Pusat Kerukunan ini adalah unit di Kementerian Agama yang sudah 20 tahun dan mitra kerjanya itu di seluruh Indonesia, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, adalah Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Jadi kalau Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus, Ketua FKUB Provinsi, itu selalu bertemu dengan kita. Ada Pak Pendeta di sini tadi juga yang mewakili provinsi, dan tentu saja kabupaten. Lalu saya menghadap pimpinan Klub Pusat. Ini ada penugasan seperti ini. Kalau gitu Paulus berangkat. Jadi saya hadir di sini sekaligus sebagai mewakili Bapak Kardinal, tetapi sekaligus mewakili PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Nah, yang saya siapkan adalah sesuai dengan permintaan panorama toleransi di Indonesia sebagai miniatur damai dalam perbedaan. Tentu bicara Indonesia, saya kira kita sudah mendengar banyak prinsip-prinsip. Tadi disampaikan 3 narasumber, dan tadi saya sebetulnya Pak Moderator, saya sebetulnya mengharapkan tadi Pak Rektor yang terhadir, karena beliau akan memahkotai seluruh diskusi hari ini. Tapi terima kasih ya, beliau sudah, karena semua yang disimpulkan tadi Prof itu sudah menjadi dagingnya, pegangan yang harus kita pegang. Saya siapkan bahan ini hanya foto-foto. Dan saya mau mengantar kita semua untuk melihat Indonesia yang sangat luas sekali, besar sekali, sangat membanggakan sekali,
Kita hidup di sebuah negara yang sangat besar sekali. Beberapa potongan-potongan ini menggambarkan bahwa toleransi di Indonesia, di negeri kita itu mengakar dalam dua hal: narasi sejarah dan narasi budaya. Kita sebutnya ditakdirkan dalam ini. Kita mempunyai kesejarahan yang sama, dan saya tadi lahirnya Pancasila diskusi tadi, sehingga lahir Indonesia pada 17 Agustus setelah proklamasi 70 sekian tahun, 6 tahun. Kita sudah berdiri sebagai negara, namanya state building. Tetapi jauh sebelumnya namanya nation building, bangunan negara bangsa itu jauh lebih duluan. Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Sebetulnya perasaan sebagai satu bangsa besar itu sudah mulai muncul. Gairah untuk bersatu sebagai sebuah bangsa itu kuat. Lalu terwujud dia di dalam proklamasi sebagai negara. Jadi ada bangsa, negara, maka selalu dibilang sebagai berbangsa dan bernegara. Berbangsa itu duluan, lalu bernegara. Saya bercerita di Vatikan, ini pusat gereja Katolik di mana ada paus, kepemimpinan paus dalam gereja Katolik. Vatikan itu sebuah negara kecil di dunia. Tapi Vatikan ini berada di kota Roma. Dan kota Roma ini adalah ibu kota Italia. Jadi bisa bayangkan ya, dalam sebuah kota ada negara kecil. Nah, di negara kecil Vatikan ini ada sebuah museum. Di dalam museum kecil itu ada stupa Borobudur dibangun. Borobudur adalah tempat ibadah orang Buddha. Tetapi replika Borobudur ini dibawa dari Indonesia, sebuah negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Lalu diletakkan di Vatikan, di kota pusat kepemimpinan agama Katolik. Itu narasi yang selalu diceritakan kepada para tamu yang datang. Stupa ini tradisi Buddha, dibawa ke Vatikan sebagai pusat gereja Katolik. Dibawa replikanya dari sebuah negara bernama Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini paus yang sekarang, ini stupa di sini, ini duta besar kita di Vatikan, ini Borobudur, Museum Borobudur. Kita kembali ke Indonesia. Yang paling selalu bercerita itu adalah gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal saya kira masih bertahan sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Konstruksinya luar biasa, tapi Bapak Ibu tahu arsiteknya itu adalah seorang Kristen Protestan bernama Friedrich Silaban. Ditugasin Soekarno mengarsitek Masjid Istiqlal. Dan dia berada, ini gereja katedral, ini stupa Masjid Istiqlal, ini dari satu sisi lain, ini sisi yang lain. Ini menjadi simbol bagaimana hubungan agama di Indonesia itu bukan cerita, terwujud, hidup sungguh-sungguh. Lalu berkembang sejak saya tahu, saya sering bertemu dengan Profesor Umar Nasruddin Umar, dulu Wakil Menteri, lalu setelah itu menjadi Imam Agung Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal. Bersahabat sekali dengan Bapak Kardinal. Pernah beliau sampaikan bahwa Paulus, kita sudah rencana sama Kardinal, ini pagar-pagar ini kita mau hilangkan semua. Jadi akan dibangun tempat jalan yang indah di situ. Jadi tidak ada mungkin kendaraan akan dialihkan. Jadi akan menjadi sebuah
pedestrian Masjid Istiqlal Gereja Katedral. Tapi sekarang pembangunan itu ada perbaikan sedikit di Masjid Istiqlal, di Katedral juga. Tapi yang berkembang kemudian adalah karena memang jalan di depan kedua rumah ibadat itu ramai sekali, apalagi kalau sore macet. Dibuatlah sebuah terowongan di bawah. Jadi kalau dari Masjid Istiqlal mau keluar di katedral, di bawah tanah. Demikian pun para pejalan kaki mau ke Masjid Istiqlal di seberang. Ini yang berkembang. Ketika sudah selesai, ini Menteri PU, Pak Wakil Presiden, Pak Kiai kita, Pak Batu Amin, ini dibuat di bawah tanah terowongan silaturahmi, terowongan kerukunan yang menghubungkan Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Dan nanti rencananya di bawah itu akan dibuat sebuah ruang bagus di mana semua museum, semua kunjungan-kunjungan berbagai pemimpin negara yang ke Masjid Istiqlal, yang ke Gereja Katedral itu akan dipamerkan di sini. Jadi setiap orang yang lewat akan melihat narasi cerita itu. Jadi ini sekarang sudah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jakarta, turun di Masjid Istiqlal atau di katedral sebelahnya, jangan lagi di atas menyeberang, turun. Aman, lalu memang itu menjadi lambang. Itu memang dibangun Pak Jokowi. Tetapi dari dulu sebetulnya ini yang paling kecil. Kalau di katedral ada misa, ada perayaan ibadah, itu parkirnya semua di parkiran Masjid Istiqlal. Ya ini, jemaat misa parkir di Masjid Istiqlal. Jadi semua ke sana motor, kendaraan supaya di sini tidak padat. Sama ketika sholat Id, pernah malah hari Minggu, persis hari Minggu, sholat Id. Bapak Kardinal mengambil kebijakan misa hari Minggu pagi jam 6, jam 8 dibatalkan, dipindahkan ke sore hari karena memang di dalam gereja ibadat, jam-jam ibadat masih bisa dipindahkan, tidak bisa dengan kawan-kawan di dalam Islam itu sholat itu tidak bisa ditawar-menawar ya, jadi tidak bisa tawar-menawar. Sholat ya sholat, jam sholat ya jam sholat. Jadi dipindahin. Lalu karena penuh, karena tempat itu semua untuk sholat Id, kendaraan semua dibawa ke pelataran katedral. Dan tradisi ini terus hidup sampai detik ini. Jadi dan ini di ibu kota negara kita. Nih gereja, parkir gereja katedral. Kendaraan silakan parkir di Istiqlal. Ini baru dua. Tidak jauh dari kota Jakarta di Tanjung Priok ada masjid dengan gereja berdiri berdampingan. Gereja Masih Injili Sangieta Laut, Mahanaim, dan Masjid Al-Mukharimin di wilayah Enggano, Tanjung Priok, Jakarta. Nih, ini menara, ini gereja sama, ini gereja, ini menara masjid. Samping. Dan pernah dulu dicerita ada kasus di Tanjung Priok. Ya biasa ada orang kawan-kawan yang mau mengganggu kekristenan, teman-teman di masjid. Dia bilang jangan di situ, masuk masjid saja. Masuk gereja tidak ada orangnya dikejar ke masjid. Lihat. Tetapi teman-teman di masjid dia bilang jangan. Kalau you mau lukai, hadapi saya dulu, kami hadapi kami. Dan itu persahabatan ini jejak sejarah yang tidak bisa kita lupai. Di Surakarta, Jalan Gatot Subroto, ada gereja, ada masjid, alamatnya sama, dindingnya hanya satu. Nih, namanya Gereja Kristen Jawa Joyo di Ningrat dan Masjid Al-Hikam di Jalan Gatot Subroto. Ini berdampingan, tapi di sini hanya satu, ya kalau perumahan kan biasanya dibagi dua. Ini hanya satu. Dan memakai alamat yang sama. Yang waktu kita berkunjung saya tanya kalau surat-surat dulu itu dibawa oleh tukang pos gimana? Ya pokoknya kalau KH di depannya kita pasti bawa ke sana, ke masjid. Kalau namanya Petrus ya pasti ini umat di sebelah.
Terus begitu. Sama saja hari-hari raya, menyiapkan ini pada saat ini, pada saat ini. Jadi sungguh ini hidup sekali dan alamat sama. Boleh dicek ini semua ada di Google semua. Silakan dicek. Ini di Surakarta. Ini ada yang tahu di mana ini? Di Kudus. Kudus. Di situ Sunan Kudus. Ini menara masjid, tapi kita diingatkan dengan Hindu. Kita diingatkan dengan Hindu. Ini masjid. Di atas saya sudah pernah naik di sini beduk besar sekali. Tapi dia harus tangga di sebelah naik, di dalamnya itu tangga kayu kuat sekali. Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar dibangun oleh Syafar Sodiq atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus sekitar 1949. Ketika Islam belum ada di Kudus, yang ada adalah ini. Tetapi bagaimana menafsirkan, bagaimana seorang wali menafsirkan lebih dalam hubungan itu? Ini semua masih tertinggal, ini semua hidup, sini masjid. Tapi yang lebih hebat cerita dari Kudus. Sampai detik ini, pada saat hari raya Idul Adha, sapi tidak boleh dipotong. Yang dipotong mengganti sapi adalah kerbau. Mengapa tidak mau? Karena sapi itu bagi saudara kita Hindu adalah binatang suci. Jadi kalau mau mencari soto sapi di Kudus tidak akan Anda dapatkan sampai detik ini. Harus keluar dari Kudus dan di pinggiran kota itu baru dapat. Pada saat Idul Adha yang dipotong itu kerbau, dan ada soto kerbau di sana. Tradisi ini sebuah kebijaksanaan hebat sekali dari Sunan Kudus. Di belakang masjid ini makam Sunan Kudus. Setiap kali saya bawa tamu, interview, macam-macam, saya pasti selalu mampu berdoa. Ada satu kali saya malah heran. Saya mau melangkah masuk di makam Sunan Kudus. Ada orang, katanya di situ orang gila. Dia memberikan saya sebuah kalung. Saya pikir dia menjual kalung. Gelang. Lalu saya tanya, berapa harganya? Dia tidak ngomong, lalu dia kasih saya, lalu saya bawa.